Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Rabbi zidni ilman Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni amin. Alhamdulillah kita masuk ke pembahasan qawaid fiqhiyah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan niat. Ya, kita ngambil dari kitab qawaid fiqhiyah karya Syekh Nasiruddin Syekh As-Sa'di gitu ya, intinya Syekh As-Sa'di beliau, semoga Allah merahmati beliau. Kita ngambil juga penjelasannya dari karya beliau, jadi syarah terhadap nazam beliau sendiri begitu ya. Tapi kita ringkas begitu ya. Baik, kita baca aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun atau Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ya, pembahas sekarang pasal terkait apa? An-niyatu wa atharuha fil amali. Niat dan juga dampak-dampaknya atau dampak niat tersebut terhadap amalan seseorang. Oke, kita sekarang pembahasan niat. Penting ini ya. Baik. Wa niyatuna syartun lisairil amal biha salah wal fasadu lil amal. Dalam cetakan lain ada yang lafadznya begini. Ini kita bait nazam qawaid fikihnya ya, ada. Jadi kalau misalnya nanti mau bertanya ada nanti atau bisa klik saja di Google nanti nazam qawaid fikihah Syekh As-Sa'di nanti nemu. Cetakannya ada yang tulisannya waniyatun syartun lisairil amal. Kalau di sini waniyatuna, maknanya sama ya. Niat kita ya, syartun itu menjadi syarat lisairil amal untuk seluruh amalan kita. Biha dengan niat tersebut as-salahu keabsahan wal fasadu dan kerusakan atau batal lil amali terhadap amal. Artinya gini, amalan seseorang ya itu bisa sah atau absah ataupun rusak atau batal itu dengan apa nih? Niat. Ya, jadi penting niat itu ya. Amalan seorang bisa sah atau tidak itu tergantung pada niatnya. Kita lihat. Kita lihat di sini langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa hadhihi al-qa'idatu anfa'ul qawa'idi. Adapun kaidah ini yaitu niat ya, al-umuru bimaqasidiha atau bisa kita terjemahkan begitu, kaidah yang masyhur ya, itu adalah kaidah yang paling bermanfaat ya, kaidah yang paling harus diperhatikan gitu ya. Wa ajalluha dan yang paling agung. Ya, kaidah ini paling agung dan juga paling bermanfaat karena dia masuk ke semua ibadah, semua bab-bab ibadah. Ke salat dia masuk, ke zakat dia masuk, ke puasa dia masuk. Makanya harus dipegang benar-benar. Ya, wudu juga toharo dia masuk niat. Kaidah niat ini terkait niat gitu ya. Atau yang kita misalnya di video sebelumnya, di video yang pertama video yang kedua itu pembahasan qaid fikih terkait al-umuru bimaqasidiha. Di sini juga sama ya. Al-umuru bimaqasidiha. Cuman ini lebih rinci gitu ya. Lebih dalam lagi. Kalau yang kemarin itu mukhtasar ya atau ringkas sekali, ini mudah-mudahan ini lebih dalam lagi begitu ya. Jadi kalau misalnya mau belajar silahkan kembali di playlist, di situ ada video yang kedua yaitu qaid fikih. Jadi kita ngambil dari kitab Al-Jauharatun Naqiyah gitu ya. Baru nanti kita ke yang ini. Ini pembahasan sudah ke video yang ke atau materi kitab yang keempat kalau nggak salah gitu ya. Kita baca fasalahul a'malil badaniyati. Adapun sahnya amal badaniyah yaitu amal jasmani seperti ya salat itu termasuk amal jasmani ya, gerakan gitu ya. Termasuk haji juga ya. Haji walaupun dia amal berupa amal harta begitu ya, tapi dia juga ada amal badaninya juga. Ya, amal badaniyah ya, amal jasmani juga karena ada berangkat ke sana, kesehatan dan seterusnya begitu kan. Wal maliyati dan juga amal yang berupa harta. Maksudnya apa sih? Ya kayak sodako, zakat gitu ya. Nah, terus apa lagi misalnya? Kurban dan seterusnya. Innama huwa bin niyyah. Nah, maka fasalahul amal, sahnya amalan badaniyah ataupun maliyah ya, amal badan jasmani dan juga amal harta itu innama huwa bin niyyah, sungguhnya itu dengan niat. Kalau niatnya bagus nah maka sah niatnya. Maka ibadah tersebut sah, amalan tersebut sah. Wa fasadu hadhil a'mali bi fasadin niyyati. Dan juga rusaknya amalan-amalan tadi, amal badaniyah ya, salat, zakat
salat dan juga kemudian haji dan seterusnya. Puasa juga termasuk amal badaniyah, walaupun dia masuk juga amal maliyah gitu ya, karena iftar dan seterusnya. Dan juga amaliyah itu adalah fasadnya juga disebabkan dengan fasadnya nih niat, rusaknya amalan tersebut dengan rusaknya juga niat. Kalau misalnya riya ya udah amalan tersebut menjadi rusak gitu. Fa idza saluhatin niyyatu saluhatil aqwalu wal a'malu. Ya. Ini ada yang baca fa idza salahat gitu ya. Ada yang saluhat gitu ya. Kita baca yang fa idza saluhat. Apabila sah niatnya atau niatnya baik ya, saluhatil aqwalu wal a'mal, maka amal ya atau perkataan seseorang tersebut dan juga amal-amalnya itu juga menjadi baik gitu ya. Kalau niatnya baik maka ucapannya pun menjadi baik, begitupun gerak-geriknya ataupun amalannya juga menjadi baik gitu ya, benarlah begitu kita bisa terjemahkan. Wa idza fasadatin niyatu fasadatil aqwalu wal a'malu, apabila niatnya itu rusak, nah gini ya, fasadatil aqwalu, maka perkataannya, ucapan-ucapannya juga menjadi rusak. Ya, wal a'malu, dan juga amalan-amalannya menjadi rusak gitu ya. Kama qala, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis masyhur ya rawahul Bukhari ya. Ma innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan Bani Adam itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan adapun setiap orang gitu ya akan mendapatkan sesuatu dengan apa yang ia niatnya, sesuai dengan apa yang ia niatkan. Niatnya baik ya dapat pahala, niatnya buruk, niatnya riya yang enggak dapat pahala gitu ya, bahkan dapat dosa gitu ya. Wan niyatu laha martabatani. Adapun niat dia memiliki dua posisi atau dia memiliki dua tingkatan. Kalau misalnya kita terjemahkan posisi lebih gampang nanti ketika di sini bacanya. Ya, kita bisa akan terjemahkan tingkatan atau posisi. Ihdahuma, adapun yang pertama, tamyizul adati anil ibadati. Jadi niat itu posisinya dia bisa membedakan antara adat dan juga ibadah. Kebiasaan sehari-hari dan juga ibadah kita itu bisa dibedakan oleh sebab niat tersebut. Ya, niat itu memiliki posisi dia bisa mengubah atau bisa membedakan antara adat dan juga ibadah. Wadzalika anna sauma mathalan huwa tarkut ta'ami wasyarabi wa nahwihima, walakin taratan yatrukuhul insanu adatan min ghairi niyatit taqarrubi ilallahi fi hadzat tarki, wa taratan ibadat yakunu ibadatan fala budda minat tamyizi bainahuma. Nah, gini. Contohnya adalah misalnya puasa. Ya. Contohnya puasa misalnya. Puasa itu maknanya adalah tarkut ta'ami wasyarab, itu meninggalkan makan dan juga minum. Wa nahwihima, dan juga selain daripada itu. Ya, makan dan minum, jima dan seterusnya, perkata kotor dan seterusnya. Ya. Walakin taratan yatrukul insanu ada, akan tetapi di dalam saum tersebut atau menahan diri tersebut, ya nggak makan, misalnya nggak minum, itu sebagai terkadang seorang manusia itu meninggalkan makan dan minum itu hanya sebagai bentuk adat saja, atau sebagai bentuk diet saja, ya, atau misalnya biasa dia nggak makan pagi, nggak makan siang, biasa aja nggak makan, gitu ya. Min ghairi niyatit taqarrubi ilallahi, tanpa ada niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fi hadzal tarki, dalam dirinya meninggalkan makan dan minum tersebut, maka ya sudah, kalau niatnya cuma adat saja, ya udah dia nggak dapat pahala ibadah gitu ya. Tapi kalau misalnya dia nggak makan, nggak minum dengan niat supaya saya bisa fokus ibadah, atau misalnya saya sebagai puasa sunnah, itu dapat pahala gitu ya. Tapi kalau misalnya saya diet saja nggak makan dan nggak minum, ya udah. Atau misalnya saya nggak makan dan minum karena mau operasi, nah itu nggak dapat, itu adat saja tanpa ada niat takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nggak dapat pahala. Wa taratan yakunu ibadatan, dan terkadang seorang itu meninggalkan makan dan minum atau saum tadi ya, meninggalkan makan dan minum tersebut itu sebagai bentuk ibadah ya, ibadah sunnah misalnya, atau sebagai bentuk ingin merasakan apa yang dirasakan orang fakir juga gitu ya, misalnya ternyata rasanya begini, untuk mengambil ibrah, makanya dapat pahala gitu ya. Tayyib. Fala budda minat tamyizi bainahuma, maka penting harus
membedakan, harus dibedakan kedua antara ibadah dan adat itu dengan apa? Dengan niat tersebut. Fala budda minat tamyizi bainahuma. Maka harus dibedakan antara keduanya, gitu ya. Antara ini bagaimana bedakannya ya dengan niat tadi, gitu ya. Baik. Ats-tsani, dan posisi yang kedua, niat itu bisa tamyizul ibadati ba'dhiha min ba'din. Dia bisa membedakan antara ibadah-ibadah ibadah satu dengan lainnya. Ya, ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Bagaimana cara membedakannya? Ya dengan niat tadi, gitu ya. Fa ba'duha fardhu ain, dan sebagiannya misalnya ibadah tersebut ada yang fardhu ain. Wa ba'duha fardhu kifayah, dan juga ada yang fardhu kifayah. Ya, fardhu ain jelas ya, kita paham ya. Yang diperintahkan kepada setiap manusia, nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh diganti, nggak boleh diwakilkan, dan seterusnya. Seperti sholat 5 waktu misalnya sholat subuh, nah gitu. Terus fardu kifayah, dan juga ada yang fardu kifayah juga, misalnya sholat jenazah gitu ya, fardu kifayah misalnya, yang yang diwajibkan kepada misalnya misalnya saya lupa nih, idza fa'ala maknanya saya lupa lagi, ini dadakan ini tiba-tiba hilang. Intinya fardu kifayah apabila sebagian sudah mengerjakan, maka udah sakotol itsmu anil bakin, maka dosanya itu gugur ya, semuanya nggak dapat, sisanya orang yang nggak melakukan itu tidak mendapat dosa. Misalnya sholat jenazah misalnya, itu kan fardu kifayah. Misalnya ada yang sudah mendirikan sholat jenazah, ya udah yang lainnya tidak berdosa. Artinya ketika nggak dilaksanakan sholat jenazah, sedangkan orang-orang itu pada tahu itu ada jenazah muslim ya yang wajib disolatkan, maka dosa semua gitu ya. Itu fardu kifayah. Artinya ketika yang menyolatkan cukup satu atau dua dan seterusnya udah cukup gitu ya, boleh. Itu fardu kifayah gitu ya. Wa ba'duha ratibatun wa awitrun, dan sebagian ibadah itu ada yang sholat rawatib, ada yang sholat witir. Wa ba'duha sunanun mutlaqatun, ya, dan juga sebagiannya ada yang sunnah mutlaqah, sunnah mutlak gitu ya kalau bahasa kita. Fala budda minat tamyizi, maka harus dibedakan antara ibadah-ibadah tersebut. Bagaimana cara membedakannya? Dengan niat tersebut. Contohnya misalnya gini, kita ambil gampangnya ini, rotibah ya, sholat rawatib 2 rakaat, misalnya 2 rakaat sebelum subuh, misalnya sholat sunnah subuh, ini kan 2 rakaat nih misalnya, gerakannya sama dengan fardu ain, yaitu dengan sholat subuh itu sendiri, kan sama nih gerakannya. Nah 2 rakaat juga. Nah ini bagaimana kita tahu ya, atau bagaimana membedakan antara sholat sunnah subuh dan juga sholat subuh itu sendiri? Maka bedakannya dengan niat tadi. Misalnya ada 2 orang, yang satu tahu bahwasanya sholat subuh belum didirikan, gitu kan? Yang satu nggak tahu sholat ini subuh kayaknya udah didirikan loh gitu, kayaknya udah selesai, udah. Yang satu niatnya udah karena sholatnya kayaknya udah selesai, udah saya sholat sendiri, sholat wajib. Yang satunya tahu bahwasanya itu belum dilaksanakan sholat subuhnya, dia sholat sunnah sebelum subuh. Maka di sini sama-sama gerakannya, 2 rakaat. Tapi yang satu dengan niatnya adalah dia sholat sunnah, yang satu sholatnya niatnya adalah sholat wajib. Begitu ya. Ini pentingnya niat bisa membedakan antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Adapun sunnah mutlaqah itu maksudnya apa? Sunnah ghairul muqayyadah. As-sunnatu ghairul muqayyadah. Ya, sunnah yang tidak ada batasan ya, bahasanya biwaktin muhaddadin. Dia tidak ditentukan oleh waktu tertentu, gitu ya. Au sababin khos, atau ditentukan oleh sebab tertentu, ya. Ai anna syakhsa yastati'ul qiyama fi ayyi waqtin syaa. Maksudnya sunat mutlaqah adalah orang yaitu bisa melaksanakan sholat atau sunnah itu di kapanpun itu, ya, fi ayyi waqtin syaa, kapanpun dia mau sholat itu boleh dilaksanakan. Artinya ketika dia mau sholat, misalnya dia di masjid nih, misalnya lagi ngaji, misalnya tiba-tiba bersyukur, kemudian dia mau sholat, ya udah sholat langsung, boleh gitu ya. Atau misalnya dia lagi bangun tidur misalnya di masjid, atau misalnya dia di rumah lah bangun tidur, misalnya wudhu tiba-tiba kemudian dia pingin sholat, nah itu sholat sunnah mutlaqah juga begitu ya. Artinya tidak ditentukan oleh waktu tertentu gitu ya, silahkan mau sholat kapan aja begitu ya. Oke, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada video yang akan datang. Mudah-mudahan dapat difahami. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.